Mundur lagi. Dari sini kapat dulu. Siang hari ini terus terang bahwa Iqbal itu orang baik. Kita semua bersaksi Iqbal orang baik ya. Iqbal baik. Saya mengenal Iqbal itu dari tahun 98. Sebelum saya main sinetron juga. Iqbal itu masih model. Sama-sama kita main sinetron. Dini hari tadi jantung sih, jadi jantungnya kambuh gitu. Dia emang ada riwayat jantung. Di bulan November sih tahun lalu udah sempat pasang ring, udah enakan gitu, tapi sekarang kambuh lagi. Ya itu awal-awal November itu sih dia agak lebih gampang capek, terus nafasnya nggak beraturan kayak gitu sih. Jantung aja sih. Pas kritis lagi sama omnya gitu. Jadi ya itu emang kondisinya yang kemarin terakhir itu irama jantungnya nggak beraturan, naik turun gitu. Dari hari pas Lebaran. Dirawat. Biran itu hari Sabtu ya. Ada firasat mungkin Kak, anak iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih, terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu sih. Ya aku mikirnya dia bakal sembuh, jadi nggak ngira kayak gini gitu loh. Karena dianya juga pengen banget sembuh, jadi kita juga nggak berpikir sampai sejauh ini gitu. Nggak ada. Ya langsung jadi rame begini. Maka dia klarifikasi, termasuk misalnya belanja bulanan, kartu kredit segala macam. Itu memang saya sudah luruskan tadi, misalnya benar belanja bulanannya untuk kebutuhan rumah tangga itu 10-11 juta dengan kartu kredit. Kalau jumlahnya bisa bertambah menjadi 13, 15 sampai 20-an, itu kebutuhan insidentil. Misalnya yang 10 jadi 13 karena dokter gigi. Kemudian uang di brand kas. Di brand kas yang dibilang Bu Inge punya akses. Ceritanya begini. Benar ada uang di brand kas. Tapi bukan uang pribadinya Bu Inge yang bisa pakai. Uang itu adalah dipakai untuk apa? Isi bensin. Mereka punya 2 mobil. Sekali isi bensin setiap 5 atau 6 hari 600 sampai 700 ribu. Jadi kalau 2 mobil berarti seminggu atau tiap 5 hari berarti 1,2. Seminggu kan isi berapa kali? Sebulan isi berapa kali? Kan total ketahuan bisa 6 juta, 7 juta. Yang diberikan hari itu tidak dalam bentuk uang cash ya. Dan saat ini juga kan ya kita tahu cash itu sudah sangat jarang ya dibutuhkan dalam transaksi keuangan. Jadi oleh karena itu juga makanya salah satu bentuknya adalah dengan cara kartu kredit, yaitu digital ya. Jadi menurut kami itu nafkah itu sudah diberikan oleh klien kami selama dalam perkawinan mereka. Faktanya ada kok. Itu memang ya model setiap keluarga mungkin berbeda ya. Ini dia ada berangkas di situ, ditaruhlah segepok uang gitu. Sudah menipis misalnya jumlahnya, Ari reload lagi. Mas Ari reload lagi gitu. Jadi unlimited juga. Kalau dibilang unlimited bisa dong.
nggak bisa habis gitu, Mbak. Di dalam perkawinan Mas Ari dengan ibunya, klien kami dengan ibunya, itu selalu diberikan dengan beberapa macam. Pertama, kartu kredit. Kalau kartu kredit itu nilai yang sudah diberikan itu lebih dari 10 juta. Bahkan kalau mohon maaf kalau kita bisa sebut di sini ada yang 16 juta, 19 juta, 24 juta, 23 juta. Itu semua Mas Ari yang bayar. Dulu kan memangnya dia bohong kan sama mama nikah. Sekarang udah terbukti semuanya. Insya Allah nanti habis lebaran dia keluar dari Ajikro, dari rumah. Itu kan rumah wakaf. Kita sudah wakaf, udah tidak serahin ke mama. Itu bukan rumah hibah. Itu semua rumah wakaf. Jadi kita alhamdulillah udah tanda tangan dari istrinya. Dia nggak boleh tinggal sama suami baru. Itu aja. Alvin enggak tetap. Kalau cucu mama tetap. Cucu boleh semuanya. Tapi kalau istri udah nikah sama orang lain itu keluar dari Ajikro. Jangan bawa nama Ustadz Arifin. Sebagai mantu bukan anak mama lagi kan. Kalau Ustadz Arifin tetap sampai kiamat pun mama tetap. Jadi Alvin 2 syarat nenek, 1 selesaikan surat sertifikat wakaf, 2 ayah ibu kamu keluar dari Ajikro. Tapi dia bersedia pindah di rumah yang dikasih almarhum. Dia dikasih almarhum 3 rumah. Ya, insya Allah doain. Isu ini agak lucu ya. Kenapa dikaitkan dengan permasalahan Azikra gitu? Karena permasalahan Azikra ini banyak sekali gitu, masalah wakaf, ya kan? Kemarin sudah dijawab bahwa wakaf itu yang mana dulu. Kalau yang 4.000 meter itu betul, itu wakafnya untuk kepentingan yayasan, termasuk masjid yang ada di situ. Tapi ada yang namanya pemberian yang tidak termasuk dalam 4.000. Pemberian atau apalah bahasanya ya, apa itu hibah atau hadiah atau apa. Tapi memang pemberian tanah itu ada yang memang diperuntukkan kepada pribadi. Ustadz Arifin dan waktu itu kan istrinya baru 1 ya, Umi Yuni. Nah jadi ketika Ustadz Arifin sudah meninggal, kebetulan peristiwa wakaf itu belum sempat didokumentasikan dalam bentuk pengakuan surat ya, atau dalam bentuk sertifikat gitu ya. Nah jadi dibuatlah pertemuan Umi Yuni dengan CGP Pak Jimmy ya. Dan Pak Jimmy di situ sudah berstatement bahwa kalau mengenai masalah wakaf ya terserah wakifnya, terserah saya mau kasih ke siapa, kan begitu. Kalau saya mau ngasih ke Ustadz Arifin ya terserah saya, kalau saya mau ngasih ke yayasan terserah saya. Dan beliau statement di situ bahwa ada sebagian tanah yang diberikan untuk kepentingan yayasan, ada yang sebagian diberikan kepada almarhum Ustadz Arifin Ilham. Nah karena almarhum Ustadz Arifin Ilham sudah meninggal, datang menghadap ini, dan beliau ingat bahwa waktu itu memang yang datang menghadap 2 orang. Makanya beliau bersedia bahwa wakaf itu diteruskan kepada istrinya. Nah di dalam wakaf itulah ada rumahnya Azikra, ada lapangan kuda dan sebagainya. Nah orang yang tidak mengerti peristiwa ini kan seolah-olah memukul rata semua ya. Karena saya lihat ada yang namanya ya kadang-kadang dipertanyakan kenapa masih tinggal di sini misalnya. Ini kan rumah wakaf, seharusnya Umi Yuni nggak tinggal di sini, udah tinggal di tempat lain. Seharusnya yang tinggal di sini ya yang menjabat pimpinan tertinggi. Ini kan menurut saya lucu ya. Sebetulnya kan sejak meninggal Ustadz Arifin Ilham kan memang beliau sudah bukan istrinya kan, karena janda ditinggal mati kan. Nah kenapa dipermasalahkan ketika ada isu pernikahan itu? Kan menurut saya aneh gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.